Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Kali ini kita punya sumber menarik nih. Bab 19 dari buku klasik How to Read a Book. Fokusnya spesifik banget, cara membaca ilmu sosial. Mungkin Anda bertanya-tanya, memangnya beda ya baca soal masyarakat atau politik gitu dibanding baca katakanlah fisika atau novel? Ternyata, beda dan ada tantangan uniknya. Nah, misi kita sekarang ini ya membongkar tantangan-tantangan itu. Kita coba cari strategi, biar Anda bisa paham literatur ilmu sosial ini lebih dalam ya. Nggak cuma di permukaan aja. Siap? Oke, mari kita mulai bedah ini. Siap. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya ilmu sosial itu? Sumber ini menyebut intinya itu antropologi, ekonomi, politik, sosiologi. Tapi seringkali cakupannya lebih luas. Hukum, pendidikan, psikologi, bahkan bisnis, itu sering masuk hitungan juga. Karena ya intinya semua menyentuh perilaku manusia dalam masyarakat, dalam institusi gitu. Oke. Nah, kalau dilihat sekilas nih, baca tulisan ilmu sosial tuh seringkali rasanya gampang kan? Maksudnya topiknya itu loh akrab banget di telinga kita. Istilah kayak krisis ekonomi, politik, masalah sosial, itu kan kita dengar tiap hari di berita, di obrolan-obrolan, jadi rasanya kita udah ngerti lah. Tapi, nah justru di sini tantangannya, kata sumber ini. Betul sekali. Keakraban ini bisa jadi semacam ilusi pemahaman gitu. Sumber ini ngasih peringatan keras loh, karena topiknya familiar, kita jadi cenderung merasa udah paham. Padahal mungkin pemahaman kita dangkal atau malah keliru. Kita mungkin juga udah punya opini kuat soal itu kan? Nah, tanpa sadar, opini ini bisa menghalangi kita buat nangkap argumen penulisnya secara objektif. Belum lagi istilah teknis kayak contohnya Gross National Product atau GNP, itu kan punya definisi presisi di ekonomi ya, tapi di tulisan populer sering dipakai lebih longgar gitu. Jadi ya nambah potensi salah paham. Wah, iya juga ya. Nah, ini nih, kita sampai ke bagian yang menurut saya sangat menarik dari sumber ini. Kesulitan utama membaca ilmu sosial itu, katanya, karena sifatnya yang campuran. Maksudnya, ini bukan murni sains kayak fisika, bukan murni filsafat, bukan juga murni sejarah. Seringnya, ya, gabungan ketiganya. Betul. Bisa dibayangin kayak masakan gado-gado gitu ya, campur aduk. Ada unsur saintifiknya, data, survei, statistik observasi lapangan, terus ada unsur filosofisnya, argumen soal keadilan, kebebasan, konsep-konsep kunci gitu. Dan ada juga unsur historisnya, narasi perkembangannya gimana, konteks waktunya gimana. Yang bikin tambah rumit, proporsi campurannya ini bisa beda-beda tiap buku. Bahkan dalam satu buku aja bisa ganti fokus dari bab ke bab. Oke. Jadi kayak gado-gado tadi ya, campurannya bisa beda-beda resepnya. Terus, kalau gitu gimana kita sebagai pembaca bisa misahin bahan-bahannya? Maksudnya, gimana kita tahu ini argumen basisnya data, atau filsafat, atau sejarah? Kan penting buat menilai argumennya. Nah, itu dia. Ini butuh kejelian ekstra dari pembaca yang analitis. Tugas pertama itu ya, mengidentifikasi jenis campurannya. Pas baca, Anda perlu terus tanya ke diri sendiri. Klaim ini didukung data empiris nggak ya? Itu berarti sains. Atau ini argumen logis yang dibangun di atas definisi atau prinsip? Itu filsafat. Atau ini penjelasan yang ngandalin urutan kejadian dan konteks masa lalu? Itu sejarah. Mengenali mana yang dominan dalam satu bagian tulisan, itu bantu kita mengevaluasinya pakai standar yang pas. Argumen filosofis yang nggak bisa langsung dibantah pakai statistik aja. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus jadi detektif gitu ya, mengenali DNA argumennya. Berarti karena sifatnya yang campuran ini, terus ada potensi istilahnya ambigu tadi, jelas dong ya kita nggak bisa cuma ngandelin satu buku atau satu artikel aja. Wah, sangat tidak disarankan. Sumber ini, ya meskipun nggak bilang eksplisit di bab ini, tapi arahnya jelas ke sana. Pentingnya membaca secara sintopis, atau paling nggak komparatif lah. Justru karena sifat campuran itu dan potensi bias penulis-penulis kan bisa aja lebih condong ke pendekatan sains atau filsafat atau sejarah. Makanya baca beberapa karya soal topik yang sama itu jadi krusial banget. Tujuannya bukan cuma biar dapat gambaran utuh, tapi lebih spesifik lagi. 1. Biar bisa lihat asumsi dasar penulis yang mungkin beda-beda. 2. Melihat gimana data yang sama bisa ditafsirkan beda.
3. Mengenali definisi istilah kunci yang mungkin dipakai beda juga. Dan 4. Ya, menimbang kekuatan argumen dari berbagai jenis pendekatan itu tadi, dari penulis-penulis yang berbeda. Paham, paham. Jadi intinya ada beberapa poin penting nih ya. Pertama, hati-hati sama jebakan familiaritas. Jangan kegeeran udah paham. Kedua, sadari kalau tulisan ilmu sosial itu sifatnya campuran. Latih diri buat ngenalin mana bagian sains, filsafat, sama sejarahnya. Ketiga, dan ini penting banget kayaknya, jangan pernah puas sama satu sumber aja. Bandingkan beberapa perspektif biar pemahamannya kritis dan kaya gitu ya. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda di kehidupan sehari-hari? Ya, pas Anda baca berita analisis politik, atau laporan ekonomi, buku sosiologi, coba ingat kerangka ini. Tanyain, ini campuran jenis apa ya yang lagi saya baca? Terus, asumsi penulisnya apa nih yang nggak kelihatan? Dan yang paling penting mungkin, asumsi atau bias saya sendiri apa ya yang ikut main pas baca ini? Iya, pemahaman yang mendalam soal isu sosial itu nggak datang dari sekedar oh ya setuju sama satu penjelasan yang kedengarannya paling enak atau paling masuk akal buat kita. Pemahaman itu lahir dari pergulatan aktif. Kita hadapkan berbagai argumen, data, kerangka pikir yang seringkali malah bertentangan satu sama lain. Intinya sih sadar aja kalau kompleksitas masyarakat itu jarang bisa ditangkap utuh sama satu pendekatan aja. Yang kelihatannya simpel di luar, seringkali dalamnya berlapis-lapis. Oke, sebagai penutup nih, ada satu kutipan menarik yang disinggung sumber ini, dari C.S. Lewis. Lewis itu mengingatkan bahaya doktrin yang dirasa sebagai fakta. Maksudnya, keyakinan atau asumsi yang udah begitu merasuk di pikiran kita atau masyarakat, sampai kita terima aja sebagai kebenaran. Udah nggak dipertanyakan lagi. Nah, pertanyaan buat Anda bawa pulang. Nanti kalau Anda baca atau dengar analisis soal isu sosial lagi, coba deh berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, ada nggak ya doktrin yang terasa seperti fakta yang lagi saya telan bulat-bulat, baik dari penulisnya maupun dari keyakinan saya sendiri? Coba direnungkan.